Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Gusti Almasar dari kelas akuntansi pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Pertanyaan pertama, 8 keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi analisis sistem. Yang pertama, seorang analis sistem harus memiliki pengetahuan tentang teknologi dan pemrograman. Oleh karena itu, analisis sistem biasanya adalah kepribadian yang mendorong kemajuan teknologi dengan menganalisa komponen-komponennya. Seorang analis sistem dapat lebih memahami proses bisnis secara keseluruhan dan mengidentifikasi subsistem yang melaporkan masalah. Yang kedua, seorang analis sistem mencerminkan secara sistematis dengan memberikan solusi yang masuk akal untuk masalah yang dihadapi perusahaan tersebut. Yang ketiga, seorang analisis sistem harus berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti survei pemangku kepentingan, prosedur peminjaman, dan dokumen dan lain-lain. Sepenuhnya memahami masalah, analisis sistem bertanggung jawab atas sumber daya yang mereka kendalikan. Analisis sistem juga harus dapat memprediksi faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga peralatan, pejuang perbaikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, analisis sistem selalu terbuka. Selain kemampuan yang disebutkan di atas, seorang analis sistem harus memiliki keterampilan komunikasi atau interpersonal. Keahlian ini diperlukan untuk menangkap informasi akurat tentang masalah yang dialami pelanggan Anda. Komunikasi juga perlu untuk koordinasi dan pendidikan dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, seorang analis sistem harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keahlian dalam komunikasi interpersonal, analisis harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi lisan dan tertulis. Keahlian ini diperlukan untuk wawancara, presentasi, pertemuan, dan laporan. Seorang analisis harus menguasai metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses dalam pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, and tools. Selanjutnya, seorang analisis harus bisa berpikir kritis. Untuk melakukan tugasnya dengan baik, sistem analisis harus menggunakan keterampilan berpikir yang kritis dan kuat. Dengan begitu, ia dapat mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan solusi, mengimplementasi rencana, dan mengevaluasi perbaikan yang ada. Yang terakhir, seorang analisis harus kreatif. Ia harus bisa mendekati masalah dengan solusi non-tradisional. Pasalnya, semakin banyak teknologi yang baru yang memasuki pasar, semakin menantang pula pemecahan masalah yang harus dihadapi seorang analisis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, jika Anda punya masalah, bagaimana langkah-langkah Anda harus menyelesaikan masalah tersebut? Oke, di sini ya saya membahas adalah masalah di tempat pekerjaan. Menurut saya, cara pertama, kita harus mengidentifikasi masalah di tempat pekerjaan. Ini yang saya bahas adalah masalah di tempat kerja. Menurut saya, cara yang pertama, kita harus identifikasi masalah tersebut. Cari tahu dan pahami dengan jelas masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, dengarkan keinginan semua pihak. Dengan mendengarkan keinginan dari semua pihak, maka kita akan dapat mencapai solusi. Yang ketiga, kita mencari solusi bersama. Yang keempat, kita melakukan evaluasi. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing hasil yang kita buat tadi. Lalu, kita buat kesepakatan bersama. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah setiap tahap dalam proses pengembangan sistem informasi bisa diselesaikan secara sekuensial? Jika iya, apa kekurangannya? Dan bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut? Jawabannya adalah tidak.
Karena terdapat beberapa metode proses pengembangan sistem informasi selain secara sekuensial saja. Ada beberapa metode, yaitu 1. Metode System Development Life Cycle (SLDC). Yang kedua, metode sekuensial. Yang ketiga, metode prototyping. Metode yang keempat adalah metode RAD (Rapid Application Development). Yang kelima, metode spiral. Yang keenam, Object Oriented Technology. Yang ketujuh, metode End User Development. Yang pertama, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Yang ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Cara mengatasi masalah tersebut adalah mengajak customer saat memberikan gambaran untuk kedepannya agar customer tidak curiga terhadap sang analis. Yang kedua, membuat rancangan atau tersebut secara terbuka. Maksudnya agar customer dapat melihat dan tidak menimbulkan rasa curiga. Yang ketiga, software harus selesai tepat waktu yang telah ditentukan. Dan masih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.